Kalau kalian lagi bingung cari laptop yang pas di tahun 2025 ini, tenang aja, aku bakalan bantu kalian buat pilih laptop yang paling sesuai dengan kebutuhan kalian di tahun ini. Oke, jumpa lagi bareng Republik Laptop di segmen BPJS, budget pas-pasan jiwa sosial. To the point aja ya, langsung kita bakalan bahas seputar tips cara memilih laptop yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan kalian di tahun 2025 ini. Dan kita hanya akan bahas laptop Windows aja, jadi nggak akan ada MacBook. Karena MacBook itu gampang milihnya dibandingkan dengan Windows. Nah, kalau kalian lagi cari MacBook nih, kalian punya uang banyak, berarti kalian pilih MacBook yang seri paling tinggi, itu yang paling rekomendasi. Nggak ada uangnya, berarti beli MacBook yang sesuai dengan budget kalian. Sesimpel itu untuk MacBook. Nah, sekarang kita masuk untuk tips yang pertama, memilih laptop Windows. Pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian beli laptop itu tentuin dulu kebutuhan kalian itu untuk apa. Biar nggak bingung, kita akan bagi aja menjadi 3 bagian kebutuhan. Pertama, ada kebutuhan yang biasa-biasa aja, ada kebutuhan yang medium, dan juga high performance. Kebutuhan biasa, artinya kalian hanya butuh laptop untuk keperluan browsing aja, input data, chattingan, atau hanya nonton film aja. Nah, itu ringan ya. Nah, kalau untuk kebutuhan medium, berarti kalian butuh laptop untuk dipakai buat desain editing yang ringan-ringan. Misalkan Photoshop, Canva, atau CapCut. Dan ada next stepnya itu high performance. Berarti kalian butuh laptop untuk keperluan yang berat nih. Misalkan kebutuhannya gaming, rendering video, atau rendering 3D. Nah, itu berarti kalian perlu laptop dengan performa yang tinggi banget. Nah, sekarang kalau kalian udah tahu kebutuhan kalian untuk apa, berarti kalian tinggal pilih laptopnya, laptop apa nih. Pertama, kita lihat dulu dari segi spesifikasi laptopnya dulu nih. Yang paling penting dari spesifikasi laptop yaitu prosesornya atau otak laptopnya ya, orang sering sebut otak laptopnya. Untuk tahun 2025 ini, aku saranin kalian ambil laptop dengan prosesor minimal Intel Core i3 generasi ke-8, itu minimal ya. Lebih tinggi generasinya atau lebih tinggi kelasnya berarti lebih baik lagi. Tapi ada cara yang paling penting nih, kalian harus pilih prosesor dengan base core ya. Cara bedain prosesor ini base core atau bukan, kalian bisa lihat dari huruf prosesor itu sendiri. Nah, kalau huruf dari si prosesor itu ada di belakang angka, berarti itu adalah base core. Nah, prosesor ini udah enak banget dipakai buat kebutuhan medium ke bawah. Tapi kalau kalian kebutuhannya untuk gaming, untuk high performance, berarti kalian harus pilih prosesor dengan keperluan tinggi juga. Cara bedainnya seperti apa? Cara bedainnya, kalian perlu lihat penamaan dari si prosesor itu, ada hurufnya juga. Kalian lihat huruf terakhir dari si prosesor itu apa. Nah, kalau untuk kebutuhan gaming atau rendering 3D, kalian harus pilih prosesor dengan akhiran huruf yang H. Misalkan ada H atau Haki, nah berarti itu udah cocok banget dipakai buat kebutuhan yang tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke penyimpanan laptopnya. Udah gak bisa didebat lagi, penyimpanan kalian wajib harus pilih dengan tipe penyimpanan SSD, jangan harddisk lagi. Ini gak bisa didebat lagi. Kenapa SSD dibandingkan harddisk? Ya mungkin harddisk itu memang lebih murah dibandingkan SSD. Ya kelihatannya lebih murah, padahal lebih mahal. Seharusnya kalian dengan harga seperti itu udah mendapatkan kualitas yang lebih baik. Walaupun secara teoritis harddisk itu lebih awet daripada harddisk, tapi kenyataannya harddisk itu dia lebih rentan rusak. Harddisk itu kelemahannya pertama, dia lemot. Udah lemot, dia rentan rusak juga. Harddisk, misalkan ini laptopnya harddisk, kalian laptop goyang-goyang seperti ini, itu rentan rusaknya, atau kesenggol misalkan, itu rentan rusak. Tapi kalau SSD dia performanya lebih cepat, terus lebih awet juga. Kalian kalau laptopnya kesenggol itu udah aman banget, kalau jatuh juga udah aman banget kalau untuk SSD. Jadi kalau untuk penyimpanan kalian harus pilih laptop dengan penyimpanan SSD. Oke, sekarang kita masuk ke RAM. Sebenarnya RAM itu di 8GB juga udah cukup untuk keperluan medium ke bawah. Tapi tetap aku bakalan saranin kalian untuk pilih RAM di 16GB. Karena tentu RAM 16GB itu udah enak banget dipakai buat multitasking. Apalagi 32GB itu udah enak banget. Buat masa depan kalian juga ini udah panjang banget umurnya. Tapi tenang aja, kalau kalian misalkan beli laptop RAM-nya masih 8GB juga itu udah bagus banget. Karena RAM itu masih bisa di-upgrade lagi. Misalkan kalian dapat laptop di 8GB, ya itu bisa aman-aman aja. Kalian tinggal upgrade aja RAM-nya ke 16GB. Misalkan kalian dapat laptop RAM-nya 8GB itu juga udah bagus, karena RAM itu masih bisa di-upgrade lagi. Kalian tinggal upgrade aja RAM-nya ke 16GB. Terakhir nih, kita masuk ke VGA atau GPU. Ya, VGA ini sebenarnya kalian untuk kebutuhan medium ke bawah, kalian mau pakai VGA apapun ini udah bisa banget ya. VGA bawaan prosesornya juga udah bagus kalau kalian kebutuhannya cuman medium ke bawah, misalkan buat editing foto video yang ringan atau cuman browsing aja, VGA apapun udah bisa banget. Tapi kalau kalian memang kebutuhannya untuk
high performance untuk gaming atau untuk edit video yang berat atau untuk render 3D, nah perlu kalian pilih laptop yang udah ada VGA discrete-nya atau VGA-nya terpisah, atau bahasa awamnya double VGA. Terus cara pilih VGA-nya seperti apa? Karena VGA juga ini sama dengan prosesor, beda tipe, beda seri, ya beda pergunaannya juga. Kalau kalian butuhnya untuk hanya sekedar untuk edit video aja atau edit foto, kalian perlu VGA juga nih. Kalian pilih minimal VGA GTX 1650 Ti, itu udah enak banget jadi pakai buat editing video yang panjang ya. Tapi kalau kalian butuh VGA untuk kebutuhan main game, rendering 3D, minimal banget kalian pilih VGA RTX 3050 Ti. Itu udah paling aman. Ya paling itu aja sih panduan untuk beli laptop dengan aman dan sesuai dengan kebutuhan kalian di tahun 2025 ini. Ya itu aja pembahasan video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel Republik Laptop. Terima kasih.